Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan hari ini sangat menarik. Akan saya mulai sedikit dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, ini menarik karena apa? Kalau kita sore ini ya, gereja listriknya mati, tidak ada lampu, gelap atau terang? Kalau tidak ada matahari, dunia ini gelap atau terang? Kalau malam tidak ada bintang dan bulan, gelap atau terang? Berarti dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Dan kegelapan itu tidak berlari dari luar. Misalnya ini lampunya dimatikan ya. Gelapnya itu mereka sedang bersembunyi di depan gereja. Lalu ketika lampu gereja dimatikan, kegelapan itu lari masuk ke gereja. Apakah begitu? Tidak. Kegelapan itu sudah ada di sini. Lampu mati, gelap. Disinari, terang. Setan dan kekuatan jahat itu seperti itu, selalu ada di sana. Kalau kita bilang, oh setan di mana? Di samping kita. Tidak hanya di samping, bahkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu kuasa kegelapan. Kalau terang itu datang, gelapnya hilang, maka dengan kekuatan terang ini yang tadi dikatakan, pakailah perlengkapan senjata terang untuk mengusir kegelapan. Dan kekuatan terang itu adalah Kristus. Makanya Paskah, Kristus terang dunia. Kita menyalakan lilin supaya menjadi terang. Jadi ini pesan Santo Paulus, kegelapan itu di mana-mana dan kegelapan itu hanya bisa dikalahkan oleh terang. Bacaan yang pertama itu dari kitab Nabi Yesaya. Ada lambang gunung, marilah kita pergi ke gunung gitu kan. Dalam tulisan-tulisan rohani, kalau kita mau bertemu Tuhan itu dilambangkan kalau tidak ke padang gurun, ke gunung. Naik gunung Tuhan. Ya kita bayangkan, kalau kita mau naik gunung, dan sejak zaman itu misalnya kita mau gunung Merapi, Semeru, apakah seluruh isi rumah kita mau kita bawa? Kita bawa mobil naik gunung Merapi sampai ke puncak gitu kan. Bawa makanan semuanya.
Ketika kita mau naik gunung, kita harus bisa melepaskan yang kira-kira tidak penting. Apa yang paling penting itu yang kita bawa. Supaya ringan, supaya bisa mencapai puncak. Kalau kita ke padang gurun, kita bawa uang seberapapun, di sana tidak ada toko. Jadi itu lambang di mana kita harus melepaskan banyak hal dalam diri kita. Semakin kita dibebani oleh banyak hal yang mengikat tangan kita, pikiran kita, hati kita, kita tidak bisa mudah ke sana. Makanya itu tinggalkanlah. Maka kalau kita dalam masa Advent itu diajak untuk semakin bisa melihat mana yang paling penting. Nah, yang paling penting itu biasanya malah tidak kelihatan. Tuhan itu kelihatan atau enggak? Tidak, penting sekali. Misalnya kita pergi tamasya, ya. Kita senang pergi ke taman bunga. Ada taman bunga yang bagus. Kita bawa foto, bawa tustel, bawa kamera. Lalu kita mencari spot-spot yang bagus yang ada bunganya. Berwarna-warni, harum. Lah kita lalu foto di situ. Seandainya pohon bunga itu tidak memiliki akar yang tidak kelihatan, akarnya kan di bawah, malah kita injak-injak. Akar itu di dalam kegelapan mencari makan supaya pohon itu ada daunnya segar, ada kuncupnya, lalu ada bunganya yang indah, lalu ada harumnya. Akarnya tidak kelihatan. Kalau akarnya itu hilang, semua tidak akan jadi. Nggak ada bunga, nggak ada harum, nggak ada daun. Tapi kita hanya mengapresiasi, ini bunganya bagus, warnanya cerah, harum. Akarnya tidak pernah kita apresiasi, malah kita injak-injak. Dalam kehidupan kita kadangkala kita harus melihat yang tidak kelihatan itu, yang sering dipuji-puji itu. Ada akar-akar kehidupan. Tentunya Tuhan sendiri, orang-orang baik yang mendoakan kita. Kita sendiri yang berusaha supaya kita itu punya akar. Sehingga nanti kalau ada bunga yang bisa dipuji oleh orang, harum yang juga bisa dirasakan oleh orang lain, kita masih tetap punya akar dan tidak akan layu bunga itu karena akan ada bunga yang lain. Maka kalau kita mulai dengan merayakan misa seperti ini, kita sedang memperhatikan akar-akar hidup kita. Semoga masa Advent ini menjadi masa di mana kita bisa melihat mana yang lebih penting. Kalau kita mau ke Amerika, di sana 3 bulan, kita butuh persiapan berapa bulan, uangnya berapa banyak. Kalau kita mau ke Amerika atau malah ke daerah-daerah yang lebih jauh lagi, setahun persiapannya lebih banyak lagi. Pada suatu saat kita akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Persiapannya kapan? Amin.